Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semuanya, teman-teman guru dimanapun berada. Semoga semangat untuk mengajar, semangat untuk membimbing putra-putri kita tetap dioptimalkan. Oke, kita akan membahas tentang terkait RUU Sisdiknas. Kita sambut langkah DPR untuk mengajukan rancangan undang-undang Sisdiknas kita. Ada dimana pada intinya ada semacam tidak ada penghapusan dikotomi terkait dengan pendidikan di negeri, sekolah negeri dengan di sekolah swasta. Semoga benar-benar RUU ini, undang-undang Sisdiknas kita menjadi payung pendidikan kita dan berkeadilan, karena selama ini masih terjadi pendikotomian antara swasta dan negeri. Tetapi sebagus apapun undang-undang yang sudah ada, tetapi kalau pemerintah masih istilahnya kurang care terhadap pendidikan, saya kira tidak ada gunanya. Sebaik apapun kebijakannya, ketika tidak disertai dengan will pemerintah, kemauan pemerintah terkait untuk memajukan pendidikan, saya kira nonsen atau nihil semuanya. Kita sambut, kemarin kita dengar ada semacam pengevaluasian tentang bahan ajar, buku ajar di sekolah-sekolah untuk disandingkan dengan negara ASEAN di sekitar kita. Oke, itu langkah bagus yang menurut saya sangat bagus terkait kurikulum kita, bahan ajar kita supaya distandarkan dengan dunia internasional. Bagus. Semoga langkah ini menjadi titik awal pemerintah, titik awal kita dukung untuk pemerintah untuk memperbaiki kualitas pendidikan kita. Tapi ada masalah lagi, selain dari will pemerintah, ternyata di sana juga ada semacam pendistribusian anggaran 20%. Itu tidak seperti-merta mengutamakan kebutuhan inti pendidikan, tetapi menyebar ke mungkin kementerian-kementerian lain. Oke lah, mungkin sebagian besar terkait dengan pendidikan, tetapi ada semacam fakta semacam latah dari pemerintah. Anggaran 20% itu tidak cuma difokuskan di satu kementerian saja, Kementerian Pendidikan. Mestinya itu anggaran 20% itu harus mengutamakan di Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama yang menaungi di pendidikan. Yaitu kalau di negara kan ada Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan. Itu mestinya didahulukan dulu. Ketika sudah cukup kebutuhan inti pendidikan, maka bolehlah kita menengok mungkin kementerian-kementerian lain yang mungkin ada tentang terkait pendidikan bisa mengambil dari anggaran 20%, tapi tidak seperti sekarang. Bayangkan anggaran AMBG saja itu padahal di luar anggaran pendidikan, di luar Kementerian Pendidikan, itu malah mengambil dana yang besar, sangat besar sekali, sehingga hari ini mungkin kualitas atau fokus anggaran kita terkait pendidikan, saya kira di sini masih kurang berpihak kepada Kementerian Pendidikan, kepada Kementerian Agama, kementerian yang menaungi lembaga-lembaga pendidikan. Ada masalah terkait dengan kesejahteraan guru, kesejahteraan dosen, itu tidak itu mesti terkait dengan itu tadi ya. Kurang fokusnya anggaran pendidikan 20% untuk
mencukupi ya, harus untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan inti pendidikan mestinya. Semoga kedepannya dengan terbitnya diterima pengaduan atau hasil keputusan MK yang kemarin, semoga ini menjadi kebijakan atau tolak ukur pemerintah supaya lebih serius lagi, lebih punya politik anggaran, lebih punya awareness atau keinginan untuk benar-benar anggaran 20% itu difokuskan kepada pendidikan, terutama yang di Kementerian Pendidikan, Senstek, Kementerian Tinggi atau Kementerian Agama. Jadi kita harus mengacu kepada kebutuhan inti pendidikan. Jangan sampai anggaran 20% anggaran kita itu malah menyebar ke lembaga-lembaga kementerian lain, yang itu nanti akan mengurangi anggaran pendidikan yang sudah ditetapkan, sudah diundang-undangkan, sudah mungkin sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Jadi kita tunggu itikat baik pemerintah untuk benar-benar mempunyai tata kelola anggaran pendidikan yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Semoga pendidikan kita lebih maju lagi, diimbangi dengan tata kelola anggaran oleh pemerintah yang fokus terhadap pendidikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.